Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Adik-adik SD Mutu yang saya cintai, di sini saya akan menyampaikan kultum mengenai Yaumul Hasyr atau Padang Mahsyar. Yaumul Hasyr adalah hari di mana manusia dari seluruh umat, mulai dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan menjadi satu di tempat yang disebut dengan Padang Mahsyar. Jadi setelah hari kiamat itu tiba, seluruh makhluk hidup di dunia ini akan binasa. Selanjutnya malaikat Israfil akan meniupkan sangkakalanya untuk kedua kalinya. Pada tiupan yang pertama merupakan tanda kehancuran untuk alam semesta dan isinya, yaitu hari kiamat. Pada tiupan yang kedua merupakan tanda dibangkitkannya manusia setelah kematian, baik manusia yang meninggal ketika terjadi di hari kiamat atau manusia yang meninggal sebelum-sebelumnya sejak Nabi Adam alaihissalam. Mahsyar telah terjadi setelah manusia dibangkitkan dari kematian. Di Padang Mahsyar, manusia akan merasa berat dan membutuhkan waktu lama untuk menanti pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang dibangkitkan di Padang Mahsyar, mereka tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dihitan. Sebuah hadis Nabi, yahsyurun nasu yaumal kiamati hufatan hurotan hurla. Manusia yang dikumpulkan di hari kiamat, mereka tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dihitan. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas betapa menderitanya manusia jika mereka dalam keadaan panas tanpa baju dan alas kaki. Namun mereka nanti akan diberi pakaian, dan orang yang pertama yang akan diberi pakaian yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah mendapatkan pakaian, mereka akan berjalan melewati Padang Mahsyar. Yang perlu diketahui yaitu satu hari di Padang Mahsyar sama dengan 1000 tahun di dunia. Bisa dibayangkan betapa lamanya waktu di Yaumul Hasyr atau Mahsyar tersebut. Ketika mereka berjalan, mereka ada yang mengendarai kendaraan karena amalannya, ada pula yang berjalan kaki, dan ada pula yang mereka menyeret-nyeret wajahnya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke Padang Mahsyar dalam keadaan berjalan kaki, dan ada juga yang naik kendaraan, dan ada juga orang-orang yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pada Yaumul Mahsyar itulah keadaan matahari berada di atas kepala manusia dengan jarak sejengkal. Bagi yang amalannya banyak, mereka akan merasakan kenikmatan, yaitu dengan dia tidak akan merasakan panas dan hanya mengeluarkan keringat sedikit. Namun bagi orang-orang yang lalai akan perintah Allah dan sering melakukan banyak kejahatan, kedoliman semasa hidupnya, mereka akan berkeringat sampai keringatnya itu menenggelamkan dirinya sendiri. Lalu kemudian ada 7 golongan yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW ketika mereka di Yaumul Hasyr. Pada saat di Yaumul Hasyr, setan masih berkesempatan untuk menggoda manusia. Manusia juga akan banyak yang tergoda pada godaan setan nantinya. Akan tetapi, manusia yang tergoda ini ialah orang-orang yang semasa hidupnya bukanlah orang yang beriman kepada Allah. Karena orang yang beriman tentu saja mereka akan tahan terhadap godaan setan dimanapun dan kapanpun. Bagi orang-orang yang beriman, ketika ia di Padang Mahsyar, ia tidak akan takut terhadap dosa-dosanya, dan ia akan selalu merasa tenang. Sedangkan orang-orang yang banyak melakukan kejahatan dan kedoliman, mereka akan selalu cemas dan selalu takut tentang apa yang akan ia dapatkan di pengadilan abadi. Kemudian orang-orang yang mendapatkan syafaat di hari Padang Mahsyar nanti yaitu pemimpin-pemimpin yang adil, pemuda yang selalu beribadah dan mengabdi kepada Allah, seseorang yang senantiasa hatinya selalu mengingat dirinya untuk berada di dalam masjid, kemudian 2 orang yang saling mencintai dan berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan yang berkedudukan tinggi, berlimpah harta, serta cantik,
Lantas laki-laki tersebut menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kemudian ada juga orang-orang yang bersedekah dan dia menyembunyikan tangannya sehingga seakan-akan tangan kirinya tidak tahu bahwa tangan kanannya sedang bersedekah. Kemudian ada orang-orang yang berzikir selalu dan mengingat Allah dalam kesunyian, lalu kedua matanya menangis. Untuk itu, marilah kita memanfaatkan sebaik-baiknya kehidupan kita di dunia untuk selalu berbuat perbuatan yang baik, agar kita termasuk ke dalam 7 golongan orang-orang yang termasuk ke dalam syafaat Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar kelak. Aqulu qouli hada wastaghfiruh. Terima kasih. Sekian kultum dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.